saudara yang diberkati Tuhan, apa kabar? Senang sekali kita boleh berjumpa lagi di rumah Tuhan ini dalam ibadah kesucian Minggu 18 Oktober tahun 2020. Terpujilah Kristus yang mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terpujilah Kristus yang memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri dan mari kita berdoa. Dengan wajah tertunduk Tuhan Allah, kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan dalam nama Yesus, Kepala Gereja. Roh Kudus penolong kami. Kami bersyukur Tuhan telah memelihara jemaat Tuhan sekalian, dan kami boleh berjumpa lagi dalam ibadah pada pagi hari ini di rumah Tuhan. Kami juga berterima kasih untuk jemaat-jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah di rumah masing-masing secara online yang sudah kami kirim kepada mereka. Dan terima kasih untuk jemaat-jemaat Tuhan yang hadir di pagi ini di sini untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Turunlah atas kami sekalian anugerah dan sejahtera-Mu, memimpin dan memberkati ibadah ini Bapa. Dari awal sampai akhir kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara, dan ibadah ini akan dipandu oleh Bapak Roni De Fretes. Dipersilakan. Haleluya. Haleluya. Mazmur 150. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan celacap yang berdenting. Pujilah Dia dengan celacap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi jemaat Paus Polonia. Kita mulai ibadah ini dengan menyanyikan pujian Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah
yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Kita akan menyanyikan pujian Barak Selamatan nomor 29. Setelah kita menyanyi bait pertama dengan kurnya, ada kesaksian dari Oma kita tercinta, Oma Clara Rasul. Ingat selalu nama Tuhan di dalam kesusahan, sebab Dia menjadikan segala pertolongan. Ingatlah namanya, Juru Selamat yang kuasa. Ingatlah namanya, Juru Selamat yang kuasa. Pagi saudara-saudara yang terkasih Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan menyertai akan kehidupan saya selama corona ini. Mulai dari tanggal 5 Maret sampai hari ini, Tuhan sungguh luar biasa bagi saya, yang tidak dapat saya pikirkan dan tidak dapat saya lihat, di mana Tuhan memberkati rumah tangga saya sehingga saya dapat menyelesaikan rumah kami yang bocor dengan yang tidak disangka-sangka bahwa saya mendapatkan dana dari negeri Belanda. Dan saya berterima kasih kepada anak-anak saya, cucu, menantu yang sudah mendukung di dalam doa sehingga sampai saat ini Tuhan memberkati kehidupan saya dan saya tidak pernah mengalami kekurangan, malahan berlimpah-limpah berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Teristimewa berkat kesehatan bagi saya pribadi, namun saya belum berani bergereja oleh karena di kompleks kami sudah sedang mengadakan lockdown dengan adanya 2 keluarga yang terkena corona. Jadi saya bersyukur dan saya mohon dukungan doa agar saya dapat beribadah kembali pada saatnya nanti. Tuhan Yesus memberkati akan kehidupan kami dan kami bersyukur karena teman-teman di gereja juga seringkali berkontak dengan saya dan kami sama-sama berdoa. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus saya mengucapkan syukur kepada Tuhan bagi Bapak dan Ibu Mayor serta Pekadet dan istri yang selalu mendoakan bagi kehidupan saya. Inilah kesaksian saya sebagai prajurit di dalam Korps Polonia dan saya rindu untuk beribadah. Amin. Terima kasih Oma Clara Rasul dan kesaksiannya memberkati kita semua. Sekarang kita nyanyikan bait yang kedua beserta kurnya, dan ada satu lagi kesaksian yang akan kita dengar. Ingat selalu nama Tuhan di dalam pencobaan. Ia akan memberi kekuatan dan memberi kemenangan. Ingatlah namanya, Juru Selamat yang kuasa. Ingatlah namanya, Juru Selamat yang kuasa. Selamat pagi para ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara kami yang seiman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada hari ini, sampai kemarin kami digenapin umur 70 tahun, tapi kami tidak menyerah. Nah, di dalam ini kami masih diberi kekuatan, masih di kesehatan selama umur kami 70 tahun ini. Kami juga rindu sekali untuk berjumpa dengan saudara-saudara kami yang seiman di gereja, apalagi
pendetanya. Ya Tuhan Yesus, tolonglah biar buka jalan, memberkati selalu Indonesia ini dan memberi pertolongan supaya kami bisa berkumpul lagi, bersatu lagi di dalam gereja. Itulah kesaksian kami dan kami tidak akan menyerah, selalu di dalam Tuhan Yesus Kristus selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dapat hari ini kami diberkati selalu. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum firman Tuhan disampaikan, ada satu pujian yang katakan, Tuhan, aku mau menyenangkan, menyenangkanmu, menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan membaca pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang saya ambil dari kitab atau surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat ketujuh. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah pergumulan hidup yang Tuhan izinkan kami hadapi sekarang ini. Ada firman yang menghibur, ada firman yang menguatkan, ada firman yang memberi kami kekuatan dan jalan keluar. Kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu Bapa. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami, sehingga melalui perenungan kami pada pagi hari ini, Tuhan Allah, kami mengerti maksud Allah bagi kami. Dan dengan pertolongan Tuhan, kami akan berjalan dalam kebenaran-Mu. Urapilah hamba-Mu, kuduskanlah hamba-Mu, dan pakailah hamba-Mu jadi berkat, sehingga baik yang mendengar maupun yang menyampaikan firman diberkati Allah. Kami bertumbuh di dalam anugerah Allah, Bapa dipermuliakan. Dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin.
Sekali lagi Bapak Ibu, kita akan melihat pembacaan Alkitab dari Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian jauh pasal pembacaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah saudaraku yang mendengar sambil melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Saya atau kita semua bersyukur hari ini 18 Oktober 2020 Tuhan sudah memberkati kita semua. Tuhan sudah mengantar perjalanan kita dalam 1 minggu yang lalu dengan kuasa Allah, penyertaan Allah, kasih Allah, dengan berkat Allah. Kami ada lagi di hari Minggu 18 Oktober ini. Terpujilah Kristus yang mengasihi dan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini tanggal 18, 10 hari ke depan kita sebagai warga negara akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Saudara-saudara, Sumpah Pemuda adalah sebuah bukti dari sebuah bentuk dari bukti otentik dari perjalanan sejarah akan lahirnya bangsa Indonesia sebagai satu bentuk kesatuan. Itu sebabnya negara kita disebut NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, instrumen yang dimana akan termasuk pendorong tumbuhnya akan semangat dari persatuan dan juga kesatuan dari sejarah bangsa Indonesia. Nah, saudara-saudara, apa yang baru saya katakan ini saya melihat dari Google. Ya, Sumpah Pemuda, arti Sumpah Pemuda ini. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya sekarang, hal apa yang mempersatukan saudara dan saya? Hal apa yang mempersatukan kita sebagai warga gereja? Saudara-saudara, menurut Paulus, kesatuan yang tidak dibangun atas dasar kebenaran Alkitab, saudara-saudara, kesatuan itu berdiri di atas dasar yang goyah, di atas dasar yang tidak kuat. Jadi kesatuan saudara dan saya sebagai warga gereja yang mempersatukan kita itu harus dibangun berdasarkan petunjuk-petunjuk dalam Alkitab, firman Tuhan. Di luar itu kita goyah. Di luar itu persekutuan kita tidak bertahan lama. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah sebabnya Paulus menyebut ada 7 kenyataan rohani yang dapat mempersatukan semua orang Kristen di seluruh dunia, termasuk kita di Jakarta dan lebih khusus lagi kita di gereja ini, Balak Keselamatan
Korps Polonia Jakarta. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan ayat keempat sampai ayat yang ke-6 dari surat Efesus ini, Paulus berkata begini, ini yang mempersatukan kita. Kita itu satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Inilah ketujuh hal yang Paulus katakan kepada saudara dan saya untuk merekatkan persatuan kita, untuk menguatkan kesatuan kita di dalam Tuhan, sehingga kita tidak mudah goyah. Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus menggunakan tubuh manusia sebagai satu gambaran kesatuan Kristen. Dan itu saudara dapat baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12, setiap anggota tubuh berbeda dari anggota-anggota lainnya, namun semuanya menjadi satu dan bekerja sama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Allah, perlu kita semua ingat bahwa ditinjau dari sudut apapun, ya, sekali lagi perlu saudara dan saya ingat, ditinjau dari sudut apapun, kita semua ini adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang telah rusak. Di dalam Kristus kita sudah berdosa. Di dalam pandangan Allah kita adalah orang-orang berdosa. Dalam pengakuan iman kita, Gereja Bala Keselamatan, poin yang ke-5 dan ke-6 berkata, kita rusak sama sekali, rusak batinnya, dan oleh karena itu patut karena murka Allah. Puji Tuhan, kita yang berdosa, kita yang rusak, kita sudah didamaikan oleh sengsara dan kematian Kristus, sehingga barang siapa yang mau percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, dapat diselamatkan. Itulah pengakuan iman kita nomor 5 dan 6, dan tentunya ini semua didasarkan pada apa yang Alkitab katakan. Saudara-saudara, memperhatikan apa yang Tuhan Yesus sudah buat kepada kita semua. Kita sudah diampuni dosa, kita sudah diselamatkan, kita dipanggil menjadi satu tubuh Kristus. Jelas, seharusnya, sekali lagi, seharusnya tidak ada perpecahan dalam gereja. Karena perpecahan itu sendiri adalah bertentangan dengan panggilan Allah kepada saudara dan saya, kepada kita semua orang percaya sebagai warga gereja. Ya, perpecahan bertentangan dengan panggilan kita, panggilan Allah kepada saudara dan saya sebagai warga gereja. Bapak Ibu, menurut James Montgomery Boyce dalam bukunya Dasar-Dasar Iman Kristen, dia mengatakan begini, gereja itu berbeda dari institusi lain apapun, baik pada masa perjanjian lama ataupun masa perjanjian baru. Itu sebabnya James mendaftarkan 3 karakteristik perbedaan itu. Yang pertama, saudara-saudara, gereja didirikan di atas Kristus sebagai kepala gereja. Ya, gereja didirikan di atas Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Dan kedua, gereja dijadikan oleh Roh Kudus. Dan ketiga, gereja berisi orang-orang dari semua ras yang menjadi satu umat manusia baru dalam
pandangan Allah. Lanjut James selanjutnya. Gereja sejak awal sudah berdiri dari orang-orang dari berbagai ras. Hal tersebut pasti dihargai oleh orang-orang yang mengamati gereja dari luar. Saudara-saudara, dunia kuno terbagi-bagi dalam ratusan cara oleh bangsa, oleh ras, dan oleh agama. Tetapi di dalam kekristenan sejak permulaan, orang Partia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kreta, dan Arab masuk ke dalam gereja sebagai orang-orang yang setara. Orang-orang yang mengalami kehidupan bersama Kristus, kepala gereja, bersama Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dapat lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini bukan sekedar kebersamaan organisasi, tetapi lebih daripada itu, anggota-anggota adalah gereja. Anggota-anggota gereja sadar akan satu hal baru di dalam Kristus. Penghalang-penghalang yang sebelumnya telah memisahkan anggota satu dengan anggota yang lain dipatahkan dalam kuasa Yesus, dipatahkan dalam nama Yesus. Saudara, itu sebabnya kita disebut orang atau kita itu satu keluarga, ya. Seperti Paulus katakan, mereka adalah satu tubuh di dalam Kristus. Istimewa. Saudara-saudara, namun kenyataannya sulit sekali, ya, mencegah terjadinya perpecahan dalam gereja, bukan? Sulit sekali mencegah terjadinya perpecahan dalam gereja, bukan? Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan saya selanjutnya, kenapa sering sekali terjadi perpecahan dalam satu gereja Tuhan? Kenapa sering kali terjadi perpecahan antara hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan yang lain? Jawabannya adalah karena kita kurang memahami arti panggilan Allah dalam diri kita. Kita kurang memahami arti panggilan Allah kepada kita. Berbagai perbedaan karakter, berbagai perbedaan suku, ya, ilmu pengetahuan, berbagai perbedaan kepentingan dalam jemaat. Kita tidak melihat itu sebagai satu kekayaan, ya, yang dapat membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tapi kita melihat itu sebagai suatu kepentingan pribadi, kekayaan pribadi, ya, kekayaan pribadi yang saling mengancam satu dengan yang lain. Kalau ada orang yang tadinya kita mungkin anggap enteng dia karena pendidikannya, karena dari suku tertentu, tiba-tiba kita lihat dia sudah begitu maju, kita melihat dia sudah begitu pintar, kita terancam kedudukan, terancam pengetahuan kita. Lalu kita mulai iri hati muncul dan timbullah hal-hal yang tidak kita inginkan. Mulailah bibit-bibit perpecahan itu terjadi dalam satu organisasi atau satu gereja. Dan kalau kita tidak waspada, kita tidak minta ampun dari Tuhan, kita tidak hidup dalam kerendahan hati dalam Tuhan, maka bibit-bibit itu akan bertumbuh dan terjadilah perpecahan yang besar yang ujung-ujungnya mempermalukan nama Tuhan
yang mempermalukan iman kita kepada Kristus. Ada friksi-friksi, ada grup-grupan dalam gereja, dalam organisasi Kristen, dan lain-lainnya yang rugi pekerjaan Tuhan. Selain ada kemunduran dalam organisasi atau gereja itu sendiri, saudaraku, dunia mempermalukan kita. Kok katanya orang Kristen ada kasih? Kok begitu sih? Kok orang Kristen yang menjunjung tinggi kasih? Kok ada perpecahan semacam itu? Memalukan, Bapak Ibu. Kita perlu bertobat dari keinginan-keinginan yang salah, supaya melalui kehidupan kita Allah dipermuliakan, gereja kita menjadi berkat, kehadiran kita menjadi berkat dalam dunia ini, dalam kota ini, dalam nama Yesus. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita hari ini, Paulus menasihati kita supaya kita sebagai orang percaya seharusnya memiliki kehidupan yang berpadan dengan panggilan Allah. Mari kita lihat kembali ayat 1 dari pembacaan kita, Efesus 4. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu. Saudara-saudara, artinya orang percaya harus memiliki sifat-sifat Kristus. Sifat-sifat Kristus yang diperlukan seperti yang terdapat pada ayatnya yang kedua dari pembacaan kita. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membangun. Dan ayat yang ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara-saudara, kalau kita mau memiliki sifat-sifat rendah hati, ya lemah lembut, sabar, tidak bisa tidak, Kristus harus bertakhta dalam hidup kita. Ya, Kristus harus bertakhta dalam kehidupan kita. Ya, kiranya Tuhan tolong saudara dan saya. Ya, kiranya Tuhan juga tolong saudara dan saya untuk memiliki sifat-sifat seperti apa yang Tuhan inginkan dari kita ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila sifat-sifat Kristen ini dipraktekkan dalam kehidupan bergereja kita, apabila sifat-sifat Kristus ini dipraktikkan dalam kehidupan kita sebagai warga gereja di tengah-tengah masyarakat ini, di kota ini, di Indonesia ini, betapa indah dan bahagia dunia kita, betapa bahagia, betapa indahnya Indonesia, betapa indahnya gereja kita, betapa indahnya persekutuan kita orang percaya. Bapak Ibu, saya yakinnya bahwa kita setuju supaya kita memiliki sifat Kristus dan kita mempraktekkannya itu di mana Tuhan menempatkan kita. Mari sekali lagi saya minta supaya kita sama-sama berdoa, baik saudara maupun saya, sebab saya pun juga masih ada dalam pergumulan hidup untuk hidup sebagaimana yang Allah harapkan. Kiranya Tuhan mendengar dari sorga teriakan kita minta tolong, dan Tuhan melengkapi saudara dan saya menjadi sebagaimana yang Allah harapkan dalam hidup ini. Tuhan Yesus kepala gereja memberkati keluarga kita. Tuhan Yesus kepala gereja memberkati pelayanan kita, keluarga kita, dan keturunan kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman. Materaikan apa yang sudah ditabur Bapa. Allah Roh Kudus berkarya.
Allah Roh Kudus berbicara supaya melalui kebenaran firman ini kami ada sebagaimana yang Allah harapkan. Jangan tinggalkan kami, Bapa. Sekali lagi, materaikan firman-Mu dan biarlah kami bertumbuh di dalam anugerah Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kesucian pagi ini. Ada satu pujian yang kita sampaikan. Kur Balak Selamatan nomor 42. Di tangannya, masa depanku di tangan. Di tangannya masa depanku, di tangannya hariku tak tentu, diatur Tuhanku, jalanku yang terbaik di tangannya, di tangannya, di tangannya masa depanku, di tangannya hariku tak tentu, diatur Tuhanku, jalanku yang terbaik di tangannya. Bapa di sorga, kami kembali menghampiri hadirat-Mu Allah. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang senantiasa hadir dalam setiap pergumulan kami orang berdosa dengan kuat kuasa Roh Kudus yang adalah penasihat kami, penolong kami yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Anak, terima kasih Roh Kudus. Ampuni kekurangan kelemahan kami Bapa, supaya itu tidak menjadi batu sandungan bagi anugerah Allah untuk kami dalam nama-Mu. Tuhan, pagi ini kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan atas apa yang Tuhan telah buat bagi jemaat-Mu sampai detik ini. Terima kasih, mereka sehat, mereka diberkati Allah, mereka dicukupkan dalam kebutuhan-kebutuhan mereka tiap-tiap hari. Terima kasih untuk kebahagiaan, terima kasih untuk tantangan-tantangan yang Allah berikan bagi kami. Terima kasih untuk makan minum sepanjang minggu ini sehingga kami tidak lapar. Terima kasih untuk air yang mencukupi kebutuhan kami dapat kami pakai untuk mandi, untuk cuci kendaraan kami, untuk cuci atau untuk masak. Kami berterima kasih untuk berkat-berkat-Mu itu. Kami berterima kasih juga untuk penerangan lampu yang ada pada kami, sehingga kami dapat mempergunakannya untuk membaca Alkitab tiap pagi waktu hari masih gelap, dan dapat pergunakan tenaga listrik ini, lampu ini untuk kebutuhan-kebutuhan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa. Terima kasih banyak untuk keselamatan yang Allah berikan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk mereka-mereka yang ingat kami dalam doa. Terima kasih untuk mereka-mereka yang tidak senang dengan kami, mereka yang membenci kami. Kiranya Allah juga lawat mereka dan berkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk semua anugerah yang Allah anugerahkan bagi kami. Pagi ini bersama dengan Ibu Desi Waworuntu, kami bersyukur kepada Tuhan karena beberapa hari yang lampau Tuhan berkenan menambah setahun usia bagi beliau. Kami berterima kasih untuk berkat-berkat Tuhan itu, dan kami juga berterima kasih kepada Tuhan untuk Bapak Rio Lasuk yang
2 hari yang lampau atau kemarin, ya 2 hari yang lampau Tuhan sudah menambah 1 tahun usia di hari yang ke-16. Sudah 35 tahun Tuhan berkati dia. Sudah 35 tahun Tuhan sudah pelihara Bapak Rio Lasut. Tuhan, untuk hari-hari ke depan kami serahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Rumah tangganya, istrinya Ibu Arum, juga ketiga anaknya dalam masa pertumbuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Allah. Jangan tinggalkan mereka, Pak. Usaha Pak Rio dalam mencari sesuap nasi, Allah tolong buka jalan. Terima kasih kalau sampai saat ini Tuhan sudah berkati pekerjaannya. Lewat pekerjaannya itu dia dapat makan dan minum, dan juga keluarganya diberkati Allah, dan juga dapat memberi bagi keberlangsungan pekerjaan Allah di gereja ini. Tuhan Allah, sekali lagi kami serahkan kehidupan keluarga Bapak Rio Lasut ke dalam tangan-Nya. Kedua orang tuanya, Pak Agus dan Ibu Desi, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Rumah tangga, orang tua opa atau oma yang ada di Bekasi, dan keluarga-keluarga yang lain, keluarga Lasut, keluarga Serang, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolonglah, jangan tinggalkan mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Yosua Rangga Wolek yang juga kehilangan kakak tercinta beberapa hari yang lalu. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menghibur dan menguatkan keluarga besar Rangga Wolek, anak cucu, keluarga Tuhan yang ditinggalkan, Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Tuhan cukupkanlah kebutuhan-kebutuhan dari keluarga yang ditinggalkan, supaya dengan pertolongan Tuhan Allah, keluarga yang ditinggalkan senantiasa merasakan pimpinan Allah, tuntunan Allah, berkat-berkat Allah dalam kehidupan tiap-tiap hari. Kami serahkan sekali lagi keluarga yang berduka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Allah hibur dan memberkati juga. Kami berdoa juga bagi kekasih kami Ibu Rati, kakak dari Ayanu, yang suaminya juga Tuhan panggil pulang kemarin. Tuhan Allah juga keluarga ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ibu Rati sekarang sudah sendiri, anak-anak kami bawa juga ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah juga hibur dan kuatkan mereka. Kami juga ingat Sami, salah satu anak muda di gereja ini, Sami Wahono. Kami dengar bahwa dia juga sedang sakit dan diopnam. Kami berdoa kiranya Allah lawat dia. Di rumah sakit mana dia ada sekarang ini, Allah ada dengan dia di sana. Jangan tinggalkan dia, Bapak. Berkati kehidupannya, obat-obat yang dia minum, makanan yang dia konsumsikan untuk kesembuhannya, Tuhan pakai itu semua jadi berkat. Ibunya ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kakak-kakaknya juga Allah pun memberkati mereka. Tuhan, sekali lagi dalam nama Yesus kami serahkan Sami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan lawat dia, Tuhan pulihkan dia, Tuhan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan dia disembuhkan, Allah dipermuliakan. Bapa di surga, kami tetap menyerahkan jemaat Tuhan, gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang tidak bersama dengan kami, yang mungkin ada di rumah. Tuhan Allah tolong mereka. Terima kasih kalau sampai saat ini Tuhan mencintai jemaat-jemaat Tuhan, Gereja Bala Keselamatan Korps Polonia ini. Kami ingat orang tua yang ada dalam gereja ini, yang tidak bisa hadir karena COVID.
Terima kasih untuk mereka yang hadir di dalam gereja ini, seperti Ibu Hadi. Allah berkati kehidupannya, berkati rumah tangganya, dan berkati anak cucunya. Kami juga berdoa kepada Tuhan bagi Ibu Siska yang ada di Palu, mengunjungi ayah tercinta, orang tua tercinta yang sudah sangat lemah kondisi kesehatan di Palu, Bapak Anton Tandayu. Kiranya Allah juga jagalah Ibu Siska dan keluarga-keluarga besar Tandayu. Tuhan Allah memberkati. Siapapun yang ada di ke Palu bersama dengan Ibu Siska, kakak adiknya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apakah Pak Albert juga pergi, dan juga saudara yang lain Gladys, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Apabila mereka nanti kembali dari Palu, Tuhan jaga lindungi mereka, hantar tiba dengan selamat dalam nama Yesus. Bagi suami yang ditinggalkan, anak-anak yang ditinggalkan di kota Jakarta dan sekitarnya ini, kami bawa ke dalam tangan Tuhan, jaga dan pelihara mereka juga. Tuhan Allah, sekali lagi kami memuji Tuhan. Kami dapat saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan kami serahkan kesehatan Bapak Anton Tandayu ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Secara fisik beliau makin lemah, tapi puji Tuhan, imannya makin kuat di dalam Tuhan. Berkati kehidupannya, berkati istri tercinta yang menemani, anak-anak, mantu dan cucu-cucu, cici. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya kesetiaan orang tua ini, kesetiaan opa, kesetiaan oma di dalam mengikuti Tuhan, anak-anak, cucu-cucu, cici-cici, cece, semuanya melihat, mencontohi orang tua kekasih ini lakukan di dalam Tuhan. Dan dialah mereka semua keturunan Tandayu mengasihi Tuhan. Biarlah keturunan Tandayu takut akan Allah dalam nama Yesus. Ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan Pak Anton Tandayu ke dalam tangan Tuhan. Jangan tinggalkan beliau Bapak. Juga jemaat-jemaat Tuhan di masa usia tua, mari Allah hibur mereka, kuatkan mereka. Terima kasih. Tubuh boleh lemah, jalan tidak kuat lagi dan tidak berdaya lagi, tapi Allah setia dengan kami. Allah ada dengan kami. Kuatkanlah Bapak. Kalau kami lemah, sekali lagi kuatkan. Kalau kami rasa kesepian, sakit yang tidak kuat lagi kami tanggung, Tuhan hibur. Tuhan hibur, Tuhan berkati kami. Biarlah pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus tetap kokoh untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami serahkan gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Gereja Balak Keselamatan di Indonesia, gereja Balak Keselamatan di dunia ini, Allah berkati. Opsir-opsir, hamba-hamba Tuhan yang melayani di kota maupun desa, urapi kami dengan kuasa-Mu. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan kami jadi berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada, yang Tuhan percayakan kami layani, termasuk Polonia ini. Berkati pemimpin kami di kantor pusat, komandan teritorial dan staf. Berkati opsir-opsir yang lain, opsir divisi yang ada di Indonesia teritori, opsir-opsir regional, opsir-opsir yang bekerja di gereja-gereja, di panti-panti, yang bekerja di sekolah, di rumah-rumah sakit. Tuhan, satukan kami dalam iman, harap dan kasih kepada Allah. Jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti gereja di Balak Keselamatan, Allah berkati mereka dimanapun mereka berada. Jangan tinggalkan mereka Bapak. Di kota kah, di desa kah, di lembah kah, di gunung kah. Terima kasih, jangan tinggalkan kami Bapak. Berkati usaha kami, berkati kebun-kebun kami, berkati sawah ladang kami, berkati pelayanan kami di kantor, usaha-usaha kami, bisnis kami. Tuhan tolong pakai supaya lewat usaha-usaha itu kami diberkati Allah. Kami memiliki kehidupan untuk hidup di tengah-tengah dunia yang Allah anugerahkan.
Kami dapat memberi bagi keberlangsungan pekerjaan Tuhan lewat korps gereja di mana kami berbakti. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk firman. Terima kasih untuk jemaat-jemaat-Mu yang telah datang berdoa kepada Allah di dalam nama Yesus, baik di tempat duduk mereka maupun maju ke depan di bangku anugerah, menyerahkan hidup mereka, rumah tangga mereka, pergumulan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka yang sakit, anak-anak mereka yang butuh dana dan biaya, anak-anak mereka yang membutuhkan teman hidup. Tuhan, dengar dari sorga teriakan mereka minta tolong Bapa. Oh Tuhan, sebagai warga negara Indonesia, kami juga serahkan pemerintah, bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Di akhir-akhir ini, belakangan ini, ada demo-demo yang menentang pemerintah karena keputusan untuk melakukan undang-undang cipta kerja baru di Indonesia. Allah, kuatkanlah pemimpin kami, presiden, wakil presiden. Tuhan, tolong para menteri-menteri, anggota-anggota kabinet yang lain. Tuhan Allah, jadikan mereka satu di dalam Tuhan. Tuhan, betul mereka banyak tidak seiman dengan kami, tetapi Alkitab berkata mereka adalah wakil. Berikan mereka hikmah dan takut Allah dalam melayani. Tuhan Allah, tolong sekali lagi siapapun mereka, bagi mereka-mereka yang mempunyai rencana-rencana jahat dalam negara ini, Allah dalam nama Yesus ampuni mereka, cegah mereka, supaya mereka ingat bahwa negara ini milik Tuhan Allah. Tolonglah mereka berdoa kepada Bapa di sorga, supaya pemerintah kami berhikmat, takut Tuhan dalam nama Yesus. Bagi mereka-mereka yang terpapar karena COVID, Tuhan Allah juga jamah dan sembuhkan mereka. Pemerintah belakangan ini begitu sibuk, ada kesibukan-kesibukan untuk melepaskan negara ini dari COVID yang sedang merajalela ini. Tuhan, mampukan mereka juga. Para dokter-dokter, perawat, Tuhan Allah tolong kuatkan, supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Kesehatan dari surga ada pada mereka untuk menangani penyakit-penyakit yang ada di Indonesia ini, juga yang sakit-sakit yang lainnya. Tuhan Allah, sekali lagi terima kasih. Ada banyak yang kami mau minta daripada Tuhan Allah, tapi seringkali kami lupa karena keterbatasan kami. Tambahkan yang kurang dalam permintaan ini Bapa. Ampuni yang salah di dalam nama Yesus. Pulanglah saudara-saudara dengan selamat dan terimalah berkat Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia menyertai keluar masuk jemaat ini, menyertai anak cucu kami, menyertai pekerjaan usaha dan bisnis kami, dari saat ini sampai Maranatha Allah datang kedua kali. Terpuji nama-Mu. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita dan selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.